Pemirsa, puluhan mahasiswa sempat bersih tegang dengan aparat saat berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir. Mahasiswa berunjuk rasa terkait naiknya harga BBM serta turunnya nilai tukar rupiah. Puluhan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat terlibat ketegangan dengan polisi yang berjaga di lokasi. Ketegangan terjadi lantaran mahasiswa yang hendak menuju Bundaran Patung Kuda untuk membacakan pernyataan sikap dihadang petugas. Dalam aksinya, mahasiswa berunjuk rasa terkait naiknya harga BBM hingga merosotnya nilai tukar rupiah. Dengan kami menilai bahwa pelemahan rupiah pada akhirnya akan dibebankan kepada masyarakat melalui berbagai mekanisme ekonomi. Antara lain, yang pertama, kenaikan harga BBM akibat meningkatnya biaya impor energi. Yang kedua, kenaikan harga pangan dan bahan baku industri. Yang ketiga, meningkatnya biaya pendidikan dan kesehatan yang bergantung pada impor. Yang keempat, naiknya cicilan dan beban utang sektor swasta yang menggunakan dolar AS. Yang terakhir, potensi gelombang PHK akibat meningkatnya biaya produksi perusahaan. Beruntung ketegangan antara kedua belah pihak tak berlangsung lama setelah para mahasiswa memilih untuk membacakan tuntutan mereka di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan. Dari Jakarta, Dani Sanjaya, iNews melaporkan. Sejumlah petugas tengah bersiap-siap menjaga keamanan dan arus lalu lintas jelang demo yang akan digelar pada hari ini. Elemen mahasiswa dari berbagai universitas akan menggelar aksi massa di kawasan Bundaran HI pada Jumat siang. Pihak kepolisian memprediksi adanya kepadatan lalu lintas di ruas jalan sekitar Jalan Jenderal Sudirman Tamrin. Petugas imbau warga menghindari ruas Jalan Sudirman Tamrin dan mengikuti petunjuk serta arahan petugas di lapangan demi keamanan serta kelancaran berlalu lintas. Rekayasa jalan pun akan diberlakukan secara situasional. Sementara itu, mahasiswa Universitas Indonesia bersiap untuk berangkat ke Bundaran HI. Rencananya mereka akan menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritisi ekonomi sulit jam 1 siang nanti. Total ada 17 kendaraan yang nanti akan membawa mahasiswa Universitas Indonesia untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasinya. Ada 5 tuntutan yang akan disampaikan. Salah satunya meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Iyung Rizky dari kawasan Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, dan rekan Dilami Aulia di Bundaran HI Jakarta. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Iyung Rizky terlebih dahulu. Iyung, apakah mahasiswa sudah bergerak? Ya, Reza dan juga pemirsa, bisa saya sampaikan memang tadi setelah persiapan sejak pagi, mahasiswa sekitar ada 10 mobil dari UI sudah bertolak ke Bundaran HI untuk melakukan aksi mengkritisi pemerintah. Dan memang saat ini di sekitaran UI masih tersisa sekitar 6 mobil bus yang nantinya akan mengangkut mahasiswa setelah ibadah sholat Jumat. Dan bisa diketahui pemirsa, tadi memang mahasiswa menyampaikan ada 5 tuntutan, diantaranya menurunkan harga BBM yang berimbas kepada kenaikan bahan pokok, dan juga ada tuntutan lainnya. Memang para mahasiswa ini sudah bersiap sejak kemarin melakukan konsolidasi untuk menentukan apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa kepada pemerintah saat ini. Seperti itu, Reza. Baik, terima kasih Yung. Dan kemudian kita ke rekan Dilami Aulia yang berada di Bundaran HI yang rencananya akan menjadi titik pusat unjuk rasa. Dilami, bagaimana situasi di sana saat ini?
Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Sudah sekitar 4 hingga 5 jam kami menunggu di sekitaran Bundaran HI Jakarta Pusat. Namun hingga kini masa aksi demonstrasi belum juga terlihat karena yang awal mulanya direncanakan akan dilakukan demonstrasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kini dari informasi yang kami dapatkan diundur menjadi jam 1 siang hari nanti, sehingga untuk saat ini kondisi lalu lintas di Bundaran HI terpantau masih kondusif, tidak ada penutupan ataupun barikade pengamanan dari pihak kepolisian. Namun begitu, bagi Anda pemirsa yang ingin melewati Jalan Ahmad Tamrin hingga Sudirman pada pukul 1 hingga mungkin nanti sore hari ini, tetaplah waspada dikarenakan memang situasional atau arus lalu lintas ini akan situasional, sehingga nantinya tidak menutup kemungkinan akan terjadi penutupan karena adanya masa aksi demonstrasi, sehingga masyarakat diimbau untuk melewati Jalan Imam Bonjol, kemudian Rasuna Said atau melewati Jalan Tanah Abang untuk memperlancar arus lalu lintas. Sementara itu pemirsa, untuk pengamanan juga ini tengah dilakukan, dan dari pihak gabungan TNI dan juga kepolisian ini akan mengerahkan sekitar 3.000 personil untuk melakukan pengamanan, karena aksi demonstrasi ini tidak hanya di Bundaran HI tapi juga ada di Jalan Merdeka Barat dari sejumlah mahasiswa dan juga elemen masyarakat. Kalau untuk di Bundaran HI ini rencananya akan didominasi oleh BEM FEB UI yang akan mengemukakan sejumlah poin, salah satunya berkaitan dengan yang sedang ramai, yakni harga bahan bakar minyak yang naik. Nah, inilah yang menjadi kesempatan dari para mahasiswa dan juga masyarakat untuk mengungkapkan kegelisahannya kepada pemerintah. Reza dan juga pemirsa, kita harapkan untuk aksi demonstrasi ini berjalan sesuai prosedurnya, begitu tidak ada anarkis, dan juga nantinya dari para demonstran ini dapat menyampaikan dengan lugas apa-apa saja yang menjadi poin-poin agar bisa mendapatkan solusi tengah bagi pemerintah juga. Sementara demikian, Reza. Baik, terima kasih Dilabi Aulia melaporkan dari kawasan Bundaran HI, dan sebelumnya ada Iyung Rizky dari UI Depok, Jawa Barat. Tetap berhati-hati, rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, ribuan personil keamanan gabungan dari TNI Polri diturunkan untuk mengatur dan mengamankan aksi unjuk rasa yang akan digelar ribuan mahasiswa di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Terdapat 3 titik utama yang mendapatkan fokus pengamanan, yaitu Bundaran HI, kawasan Gedung DPR, serta kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Sebanyak 6.088 personil keamanan gabungan dari unsur TNI Polri diturunkan oleh Polda Metro Jaya untuk menjaga dan mengamankan aksi unjuk rasa dari elemen mahasiswa yang akan dilakukan siang hari ini. Terdapat 3 titik yang menjadi fokus pengamanan personil gabungan, yaitu Bundaran HI, Gedung DPR dan sekitarnya, serta kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Apel pasukan pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri, yang meminta personil untuk menjaga dan mengamankan sesuai aturan dengan humanis dan tegas jika ditemukan hal yang memprovokasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihaknya melalui Satgas Pengamanan telah mengidentifikasi adanya sejumlah kelompok yang akan menyusupi aksi unjuk rasa mahasiswa. Nantinya kelompok ini akan mendapatkan pantauan khusus dari Satgas yang diturunkan. Dan perlu kami tekankan bahwa Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu yang akan mencoba bergabung, mendompleng untuk mencoba membuat kegiatan-kegiatan lainnya dalam hal gangguan Kamtipmas, gangguan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Ini petugas dari Satgas Gakum sudah tersebar lebar di lapangan, akan memonitor kelompok-kelompok yang tadi sudah diidentifikasikan. Sejumlah personel TNI dan kendaraan pendukung pengamanan terpantau disiagakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat menjelang aksi unjuk rasa siang nanti. Aktivitas di kawasan Monas masih berlangsung normal. Pengunjung terlihat tetap beraktivitas seperti biasa di area wisata tersebut. Sejumlah anggota TNI bersiaga menghadapi agenda penyampaian pendapat
yang akan digelar di pusat ibu kota. Di sisi timur Monas, belasan mobil pemadam kebakaran milik TNI Angkatan Darat telah disiapkan. Selain itu, sejumlah kendaraan produksi Pindad juga terparkir di lokasi tersebut. Tidak hanya itu pemirsa, beberapa truk logistik turut disiagakan di kawasan Monas. Sementara hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, sejumlah personel TNI terlihat masih beristirahat sembari menunggu perkembangan situasi. Di bagian depan kawasan Monas, kendaraan taktis milik Brimob juga tampak berjaga sebagai bagian dari pengamanan menjelang aksi demonstrasi. Informasi berikutnya pemirsa, imbas naiknya harga BBM non-subsidi Pertamax, para pengendara menyerbu Pertalite. Akibatnya sejumlah SPBU mulai kehabisan stok bensin. Sejumlah SPBU di Jakarta mulai kehabisan stok BBM. Di Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur, sebuah SPBU ditutup sementara dan tidak melayani pembelian. Tidak ada aktivitas pengisian BBM, baik untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Para pengendara yang berniat mengisi bensin terpaksa putar balik. Selain mengeluhkan sulitnya mengisi BBM, para pengendara juga mengeluhkan antrian panjang di beberapa SPBU lain. Mau isi bensin bang? Ya. Terus gimana, ada nggak bensinnya atau kosong? Ya. Oh, tadi abang niatnya mau isi apa bang? Pertama. Oh, tapi kosong. Oh, ini emang baru kali ini aja atau ada beberapa SPBU yang abang udah datangin terus kosong? Ini baru ini karena beberapa ini agak sering kosong sih. Ini sono tadi antri banget. Kondisi ini terjadi sejak naiknya harga BBM Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, Pertamina pastikan akan penuhi ketersediaan Pertalite untuk masyarakat. Pertamina juga memahami gejolak yang terjadi di masyarakat imbas kenaikan Pertamax. Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kenaikan harga Pertamax dilakukan untuk menyesuaikan harga pasar. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah sedang menggodok insentif dan tidak menaikkan harga BBM subsidi. Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia buka suara terkait kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax. Menurutnya, kenaikan harga itu menyesuaikan harga pasar. Pemerintah juga sedang menggodok insentif untuk menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya tidak menaikkan harga BBM subsidi. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha baik dengan termasuk Pertamina. Sebelumnya, kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara beralih ke Pertalite yang harganya Rp10.000. Hal ini pun berdampak pada antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah.
Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 terjadi pada Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan mencapai Rp4.000. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut kepercayaan publik pada pemerintah mulai meningkat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dasko juga yakin pemerintah saat ini terus menjalankan berbagai strategi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Saya pikir kan kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar